Shalom. Pada hari ini saya bagikan firman Tuhan tentang standing and the gap. Berdiri di celah antara umat dan Allah. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-41 mulai. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya, dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah mereka umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka Musa dan Harun. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya di atas kayu mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakan pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah telah mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia di tengah-tengah umat itu, dan tampaklah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnya ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Tulah ini terjadi karena umat Israel berbantah kepada Musa. Umat Israel berontak terhadap Musa yang Tuhan tetapkan dia sebagai pemimpin. Apakah Musa marah? Tidak. Musa mempunyai hati yang lembut. Di dunia ini dikatakan bahwa Musa orang yang mempunyai hati yang lembut. Dia tidak marah dengan pemberontakan umat Israel waktu itu. Tapi yang sebaliknya marah adalah Tuhan. Sehingga Tuhan berbicara, berfirman kepada Musa supaya ia pergi daripada umat itu, supaya Tuhan hancurkan mereka dalam sekejap mata. Kalau firman Tuhan dikatakan, pergilah dari umatku karena aku akan menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Saya bayangkan kalau kita sebagai Musa, apa yang kita lakukan? Maka kita akan ngomong, sebentar tunggu dulu Tuhan, saya tak lari dulu Tuhan. Tapi lihat, hati Musa nggak seperti itu. Dia membela umatnya. Satu kali Tuhan juga mau menghukum bangsa Israel, dan Musa ngomong kepada Tuhan, Tuhan jangan hukum mereka Tuhan. Tuhan jangan hukum mereka Tuhan. Seperti firman-Mu Tuhan, berkata Tuhan bahwa Engkau menyayangi umat-Mu Tuhan. Kalau Engkau menghukum mereka Tuhan, lebih baik Tuhan namaku hilangkan dari kitab Taurat ini. Jadi Musa merupakan satu orang yang membela rakyatnya karena Tuhan ingin menghancurkan umatnya. Musa membela umatnya karena Tuhan yang marah. Tuhan yang marah terhadap umat Israel. Tetapi hati Musa mempunyai hati yang lembut. Dia berkata kepada Harun, Harun abangnya, buatlah api, bubuhlah, taruhlah pendamaian. Waktu Harun membuat api, mempersiapkan korban ukupan, di mana saat itu juga tulah sudah mulai, sehingga banyak yang mati. Kalau saya bayangkan, waktu banyak yang mati, Harun lagi mempersiapkan persembahan ukupan. Di situ dikatakan tulah telah mulai dan banyak yang mati. Saya bayangkan Harun membawa ukupan itu di tengah-tengah umat yang sudah mati.
Dia lari melangkahi orang-orang yang mati. Dia lari sehingga terjadilah sampai dia di tempat di mana di antara orang-orang mati dan orang hidup. Dan Harun mempersembahkan korban ukupan di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, maka berhentilah tulah itu. Tuhan inginkan supaya kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban ukupan untuk membuat mezbah bagi Tuhan, sehingga Tuhan tidak akan menghukum umatnya. Tuhan tidak akan menghanguskan umatnya, karena ada orang yang mempunyai sikap hati untuk mendamaikan di antara umat dan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar. Kalau Tuhan sampai menghukum, itu sudah kelewatan batas. Saya percaya bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Satu kali waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan di pernikahan di Kana, dan ini mujizat Tuhan Yesus yang pertama kali diadakan, di mana ada perjamuan pernikahan di Kana. Waktu itu di dalam perjamuan pihak penyelenggara perjamuan kehabisan anggur. Waktu kehabisan anggur, ibu Yesus datang pada Yesus. Yesus, anakku, anggurnya sudah habis. Apa yang dikatakan Yesus? Mau apakah engkau, ibu? Waktuku belum tiba. Kalau ibu itu orang Surabaya, pasti dia tersinggung dengan pernyataan Tuhan Yesus, mau apakah engkau, ibu? Itu merupakan satu tantangan anak terhadap orang tua. Tapi Maria, dia adalah tahu betul sifatnya Yesus karena dia yang melahirkan. Dia tahu karakternya betul, sehingga dia ngomong sama pelayan-pelayan, apa yang dikatakan guru, perbuatlah sesuai dengan apa yang dikatakan.